Pemirsa, viral di media sosial, seorang ibu memohon keadilan pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang menimpa anaknya. Sang anak terpaksa menjalani hukuman atas perbuatan yang tidak terbukti ia lakukan. Presiden Prabowo kiranya bisa membantu kami, rakyat kecil yang terzolimi. Pemirsa, seorang ibu asal Bangka Belitung dengan nada riuh dan tetesan air mata memohon keadilan pada Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang menimpa anaknya. Rian Susanto, remaja 20 tahun divonis bersalah atas kasus korupsi penambangan ilegal dan dituntut 8 tahun penjara pada tahun 2025 lalu. Kasus berawal dari Rian yang meminjamkan uang kepada seorang temannya sejumlah 44 juta rupiah. Namun uang tersebut digunakan untuk membeli mesin dompleng untuk tambang. Ironisnya, pembeli mesin dompleng tidak ditahan dan Rian menjadi pelaku utama. Sebelumnya, Rian divonis bebas di pengadilan negeri namun kalah di tingkat kasasi. Rencananya kuasa hukum Rian akan mendatangi Komisi 3 DPR untuk menuntut keadilan atas kasus hukum yang menimpanya. Sementara itu pemirsa, pihak Kejaksaan Bangka Belitung belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan terbaru perkara ini. Saya minta ke Kejaksaan surat penangkapan Rian, dan setelah penangkapan 8 hari, surat penangkapan itu baru diberikan kepada saya. Dan selama proses sebelum Rian disidangkan, saya mengalami beberapa hal intimidasi dari jaksa kepada saya. Bagi kami, rangkaian peristiwa hukum yang kami lihat dalam kasus Rian Susanto ini benar-benar tidak memenuhi unsur keadilan. Karena tidak ada, sekali lagi, bukti yang menunjukkan ada perikatan, kerjasama antara Rian Susanto dan juga Teleng untuk melakukan usaha tambang timah ilegal dengan pembelian mesin dom. Pemirsa, kebakaran melanda gudang spare part di Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari dalam gudang. Rasa panjang, gudang Bos Hendy habis. Asap tebal membumbung dari gudang spare part motor di kawasan industri Tanjung Halang, Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api membesar dan membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api padam 2 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian materi mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas akibat kebakaran rumah kos di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jasad korban ditemukan di kamar mandi. Penghuni kos panik saat kepulan asap keluar dari salah satu kamar kos di lantai 4 di Jalan Sumur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Mereka berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Petugas damkar berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke ruangan lain. Tragis, petugas mendapati seorang penghuni kos tewas di kamar mandi. Korban Muammar, warga Bogor Barat berusia 27 tahun ini tak bisa menyelamatkan diri saat api keluar dari kamar kosnya. Untuk awal perangkat pertama 2 unit dari pos terdekat, kemudian susul lagi oleh 5 unit berikutnya untuk membantu pemadaman, Pak. Titik api ada di lantai 4, ya, di arah belakang yang menghadap ke arah timur. Untuk pemadaman nggak terlalu sulit, ya karena memang aksesnya cukup bagus, ya, bisa dijangkau, bisa dalam jangka waktu kurang dari setengah jam bisa diatasi. Sebelumnya, tetangga kos korban sempat mendengar keributan dari kamar kos korban. Jasad korban kini dibawa ke RSCM Jakarta. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pria pengemudi mobil tewas akibat menabrak pohon di Jalan Igusti Ngurah Rai, Pondokopi, Jakarta Timur. Ibu korban yang ada di samping terluka. Sebuah mobil dari arah Jalan Raya Bekasi Timur menuju arah Kaum Jalan Igusti Ngurah Rai, Pondokopi, Jakarta Timur menabrak pohon besar hingga mobil yang dikendarai ringsek di bagian depan. Warga dan pengendara lain yang melihat kejadian tersebut langsung membantu mengevakuasi korban. Namun naasnya pengemudi laki-laki tak terselamatkan dan meninggal dunia di dalam mobil diduga akibat serangan jantung. Sementara itu, ibunya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pondokopi, Jakarta Timur. Tak berselang lama, keluarga yang mengetahui kejadian tiba di lokasi dan menangis histeris. Hingga saat ini, kecelakaan tunggal tersebut masih ditangani Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus dalami kasus anggota polisi muda yang diduga tewas akibat dianiaya seniornya. Dari hasil pemeriksaan, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Isak tangis ibu dan Nathanael Simanungkali terus bergema di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kepri. Ia masih tak menyangka akan kehilangan anak kesayangan yang baru 6 bulan menjadi polisi ini. Bribda Nathanael Simanungkali yang merupakan anak kedua dari 4 bersaudara ini dilaporkan tewas usai menjadi korban penganiayaan seniornya. Nathanael tak sendiri, satu rekannya AP juga mengalami pemukulan dari seniornya hingga memar di beberapa bagian tubuh. Dari pemeriksaan, pemicu pemukulan dikarenakan korban tidak melaksanakan pembersihan lingkungan secara bersama-sama yang diperintahkan. Sayangnya, pembinaan yang dilakukan ini justru membuat nyawa Nathanael melayang. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan. Dan sementara diduga baru 1 anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Saat ini pemeriksaan secara intensif dan maraton terus dilakukan polisi baik dari Bid Propam maupun di Krimum Polda Kepri. Dari 8 orang yang diperiksa, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya dari pemeriksaan yang masih berlanjut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenusa, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pengeroyokan yang melibatkan bocah berusia 16 tahun hingga kini terus bergulir. Pihak keluarga korban yang sempat mendatangi anggota DPR RI terus berharap akan adanya keadilan untuk sang anak. Kasus pengeroyokan yang melibatkan DBS bocah 16 tahun hingga kini masih terus bergulir. Pengeroyokan terjadi saat korban berusaha menolong Junara, salah satu karyawan orang tuanya serta melerainya. Namun anaknya dan Junara lah yang justru dijadikan tersangka. Hingga saat ini, sidang terhadap Junara masih terus bergulir dan rencananya sidang putusan akan digelar pada 30 April mendatang. Sementara korban sudah dilakukan pemanggilan pertama untuk pemeriksaan, namun tidak datang lantaran sedang mempersiapkan ujian sekolah. Atas kejadian yang menimpa karyawan dan sang anak, pihak keluarga sempat mendatangi perwakilan anggota DPR RI. Pihak keluarga berharap sebelum adanya putusan, pihak DPR RI dapat membantu mereka untuk mendapatkan keadilan. Datang ke sekolah datang sekolah 4 kali. Polisinya pun 4 orang, 5 orang setelah datang sekolah untuk menanyakan anak kita, alasannya untuk melengkapi berkas. Dan yang paling sangat miris hati kami, mereka membuat seorang anak yang melerai kejadian pengeroyokan yang dilakukan mereka, hanya melerai dijadikan menjadi tersangka pengeroyokan juga. Sebelumnya seorang bocah 16 tahun dilaporkan ke polisi atas kasus pengeroyokan. Dari rekaman kamera pengawas, sang bocah hanya melerai pengeroyokan yang terjadi pada salah satu karyawan toko milik orang tuanya. Pelaku yang berjumlah 4 orang, 2 diantaranya telah ditahan polisi. Korban Junara Alberto Hutahea telah membuat laporan ke Polrestabes Medan pada tanggal 3 November 2024 terkait kasus pengeroyokan. Usai membuat laporan,
justru Junara dan DBS yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.